Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Putarannya terlalu cepat, terlihat seperti plat perak bundar yang memantulkan semua cahaya. Menghadapi pembunuhan pisau yang berubah seperti piring perak, Loseng mundur dengan cepat dan bahkan berguling di tempat. Sebelumnya dia hampir tidak bisa menghindarinya, tapi yang tidak diharapkan Loseng adalah boneka itu memotong piring perak langsung ke tanah dan ingin memotong plat batu, sehingga Loseng akan jatuh. Yang menunjukkan boneka ini sangat pintar sehingga sedikit tidak normal. Karena secara umum, boneka yang dibuat oleh manusia hanya dapat menjalankan perintah sederhana. Dan mereka agak bodoh ketika berhadapan dengan hal-hal yang sedikit lebih rumit. Dan setelah boneka ini memaksa dirinya mundur, dia tahu cara memotong platform batu dan membiarkan Loseng jatuh sendiri. Jelas sepertinya dia bisa berpikir, meskipun sudah terlambat untuk memikirkan masalahnya, Loseng secara alami tidak mau jatuh. Begitu jatuh, itu adalah masalah sepele untuk menghadapi pengepungan murid Yundian. Tetapi peti harta karun perak ini, Loseng harus mengambilnya. Belum lagi di sana adalah peti harta karun emas di atasnya. Mungkin Loseng akan terlibat dalam satu atau dua. Sedangkan untuk peti harta karun hitam di atas, Loseng tidak tahu. Tetapi jika ada kesempatan, dia tidak akan menyerah. Jelas ini bukan ambisi Loseng. Mentalitasnya selalu sangat baik, dan dia akan melakukan yang terbaik ketika dia memiliki kesempatan. Jika dia tidak bisa mendapatkannya pada akhirnya, itu berarti kekuatannya tidak cukup. Dan keberuntungannya tidak cukup pada saat itu. Jadi Loseng akan memilih untuk menerima nasibnya. Sama seperti rumah abadi yang tersembunyi di wilayah timur. Ini jelas merupakan peluang besar. Tetapi pada akhirnya, Loseng hanyalah pemilik sementara rumah abadi. Jika dia bisa menjadi pemilik sebenarnya dari rumah abadi, maka dia akan mendapat manfaat banyak. Tetapi dia tidak mencoba untuk menjadi penguasa rumah abadi yang sebenarnya. Yaitu Loseng dapat mengenali kekuatannya sendiri. Kerja keras itu penting, tetapi terkadang lebih penting untuk melihat diri Anda dengan jelas. Sekarang Loseng merasa kesempatannya sudah dekat. Bagaimana mungkin ada alasan untuk tidak bertarung? Segera kecepatan potong boneka ini sangat cepat dan terdengar suara mendengung yang keras dan sekelompok serpian batu memercik. Di bawah semua ini, platform batu yang menonjol dari tebing telah dipotong menjadi dua dan kemudian di tebing, meskipun tidak perlu dipotong, platform batu akan pecah karena beratnya sendiri. Hentikan dia untuk saya! 6 hantu setan surgawi menghantam boneka logam dari arah yang berbeda. Meskipun Loseng mengerti bahwa boneka logam ini terlalu kuat, tidak ada gunanya memukulnya dengan hantu iblis surgawi, tetapi itu bisa menimbulkan gangguan. Seperti yang diharapkan Loseng, hantu iblis surgawi memukulnya seperti telur menabrak batu, yang membuat dia hancur sendiri. Sepertinya, bahan untuk memurnikan boneka ini jelas merupakan logam terkuat yang pernah dilihat Loseng. Boneka ini sendiri dapat dijual dengan harga setinggi langit jika diletakkan di pelelangan luar. Pada saat yang sama dengan 6 hantu setan surgawi bertabrakan, pedang cahaya mengalir Loseng telah dimasukkan ke dalam plat perak yang terus berputar. Dan Loseng ingin menghentikan putaran dan membuatnya berhenti. Segera pedang itu menembus plat perak dan bagian atas dari pedang cahaya yang mengalir itu tertancap di pinggang boneka itu. Dan bagian tengahnya juga dengan paksa menyematkan posturnya yang berputar. Karena kekuatannya terlalu besar, pedang cahaya yang mengalir benar-benar terdistorsi dan berubah menjadi memutar. Segera Loseng melihat senjata peri menjadi seperti ini. Loseng juga merasa sedikit tertekan. Tidak mungkin boneka ini terlalu mesum.
kebal, dan reaksinya sangat cepat. Tepat ketika Loseng memberikan tubuh boneka itu kepada pemilik kartu, pilar besi logam di tubuh boneka itu mulai merenggang dan menyusut. Kemudian bentuknya berubah dengan cepat. Sekarang ada 2 tiang panjang logam tiba-tiba menonjol dari kaki boneka, dan ada 3 cakar tajam di atas tiang panjang. 3 cakar tajam di kiri dan kanan yang tiba-tiba mencengkeram Loseng dan langsung mengunci kaki Loseng, yang membuat kaki dan pergelangan kaki Loseng dijepit oleh cakar yang tajam. Dan cakar tajam itu memotong kulit Loseng dalam sekejap. Saat cakar tajam menempel kuat di tulang di pergelangan kaki Loseng, beberapa darah memercik. Ini adalah pertama kalinya Loseng terluka sejak memasuki jalur penguji. Dengan tubuh senjata spiritual bermutu tinggi Loseng, serangan biasa tidak dapat menembus tubuh tirani, tetapi tidak dapat menghentikan cakar tajam boneka di depannya. Untungnya, kekuatan tulang Loseng bahkan lebih menakutkan. Jadi cakar tajam ini tidak memotong tulang kakinya. Jika itu digantikan oleh prajurit lain, saya khawatir kakinya akan benar-benar patah saat ini. Meski begitu, situasi Loseng saat ini sangat kritis. Setelah kakinya terkunci, Loseng kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Ketika Loseng berencana untuk melawan dengan tinjunya, 2 probel logam menonjol dari tiang bahu boneka itu. Sekarang cakar tajam pada batang probel sekali lagi terkunci di pergelangan tangan Loseng, dan darah mengalir keluar sepanjang lengan Loseng, mewarnai lengan Loseng menjadi merah. Kali ini tangan Loseng telah terkunci. Dengan kedua tangan dan kaki terkunci, Loseng telah menjadi ikan di talenan saat ini, dan hanya dapat disembelih oleh orang lain atau membiarkan boneka ini dibantai oleh Loseng. Karena boneka ini mungkin menilai bahwa serangannya biasa tidak dapat benar-benar melukai Loseng. Jadi dari penusuk tajam mengebor dari dada Loseng, dan setelah penusuk keluar, itu berputar dengan kecepatan tinggi dan mengebor ke arah dada Loseng, seolah-olah dia akan membunuh Loseng hidup-hidup. Melihat pemandangan ini, bahkan para murid Yundian menarik nafas dalam-dalam. Jelas adegan depannya terlalu tragis. Murid-murid Yundian merasa angin bertiup dengan lancar, bahkan jika mereka berjalan melewati bagian pertama dari langit dan lautan api yang membara, mereka tidak menghadapi terlalu banyak bahaya. Setelah memasuki level uji coba tersembunyi ini, menyapu laba-laba meringis itu memberi mereka ilusi bahwa jalur uji coba tidak sesulit yang dikatakan dalam legenda. Jika Anda yang hanya melewati jalur penguji, memang tidak terlalu sulit, tetapi jalur penguji penuh dengan peluang, dan bahaya sering disertai dengan peluang ini. Bagi para pejuang, jika mereka memasuki jalan ujian dan tidak memperjuangkan kesempatan itu seperti memasuki gunung harta karun dan kembali dengan tangan kosong yang tidak dapat diterima oleh pejuang manapun. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa jika mereka tidak cukup kuat, ingin mengambil kesempatan ini itu tidak diragukan lagi. Sama saja dengan mendekati kematian. Melihat kekuatan boneka itu, Yoshio Hua juga menggelengkan kepalanya. Di satu sisi, dia senang Loseng meninggal di dalamnya. Tetapi di sisi lain, dia harus menerima fakta lain. Jika dia naik ke lantai 3, dia mungkin akan mati dengan cepat. Bahkan di bawah lengkungan, wajah Xin Jingtian suram seperti sepotong besi hitam pekat, keras dan gelap. Menatap Xinghui tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena dia tahu ada bahaya di jalur penguji, dan begitu cahaya muncul, para tetua dan orang kuat seperti mereka tidak bisa membantu sama sekali, dan mereka hanya bisa menonton dari pinggir. Semua penguasa tahu bahwa Xin Jingtian sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, dan bahkan Nenek Long yang telah berbicara dengan sinis tidak berani berbicara saat ini. Jika Xin Jingtian diprovokasi lagi, saya khawatir orang ini akan benar-benar membiarkan dia melakukannya. Tetapi Nenek Long tidak mengatakan apa-apa.
tetapi sangat senang di hatinya. Karena Loseng ini dilebih-lebihkan. Jika dia ingin naik ke lantai 3 untuk menemukan kematian, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kekuatan alam bawaan tingkat ketiga dapat dengan jujur mengikuti prajurit lain untuk melewati jalan penguji. Dia harus belajar dari orang lain untuk menerobos dan menyembunyikan level uji coba. Meskipun dia ingin mendapat peluang besar, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak diberkati untuk menerimanya. Feihan menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika saya membaca dengan benar, boneka ini ditempa dengan guntur merah ungu besi hitam, sehingga permukaan tubuh boneka memiliki 2 jenis kilogam, ungu dan emas. Meskipun bahan untuk menempa senjata peri bermutu tinggi sangat sulit, tetapi Loseng ingin menerobos besi hitam ungu guntur merah ini, dan hampir tidak mungkin." Namun melihat wajah Xin Jingtian, Feihan tidak banyak bicara. Dia bisa hanya berhenti sekarang. Meski begitu, dia juga hanya bisa berharap Loseng masih memiliki sarana untuk membebaskan diri dari boneka ini dan melompat dari platform batu. Pada titik ini, tidak ada prajurit yang akan mendambakan peti harta karun di ujung platform batu. Nyawanya sendiri adalah hal terpenting. Jika dia kehilangan nyawa, apa gunanya memberi Anda emas dan perak? Tetapi dengan kekuatan Loseng, bisakah dia membebaskan diri? Tentu saja Loseng tidak akan duduk diam. Dengan semua anggota badan terkunci, Loseng berteriak keras. Kekuatan seluruh tubuh muncul seperti pegas, dan semua sisi naga di tubuh tiba-tiba menyala secara bersamaan. Bahkan kekuatan turbulen mengalir ke tubuhnya. Kemudian Loseng mengontrak tubuhnya dengan keras, menahan rasa sakit yang tajam dari cakar pada anggota badan yang menjepit tulang, mencoba melepaskan diri dari belenggu boneka itu. Tapi boneka ini tidak bergerak sama sekali. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, seperti anak kecil yang menendang pohon besar dengan sekuat tenaga. Dia tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, Loseng memperhatikan bahwa boneka itu ditusuk ke platform batu dengan beberapa bilah tajam. Matanya berkedip, seolah-olah dia telah menemukan cara untuk memecahkannya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh ke belakang. Harus dikatakan bahwa Loseng tidak menyerap semua esensi Tianyan, karena dia mempertimbangkan untuk menggunakan esensi Tianyan untuk dijual dan mendapatkan banyak uang. Ketika dia berada di wilayah timur, kekuatannya benar-benar cukup. Jadi kekuatan yang meletus dari lebih 100 sisi naga pada level yang sama, dan bahkan di antara pusat kekuatan alam Dewa Penerangan, hanya ada sedikit saingan. Tetapi pada saat ini, itu tidak cukup untuk dilihat. Jika dia tahu ini, dia seharusnya menyerap sedikit lebih banyak dari esensi Tianyan. Jika dia bisa menyalakan 500 sisik naga, atau bahkan lebih banyak sisik naga, dia akan menjadi mampu membunuh boneka ini dengan tangan kosong, dan keluarkan hidup-hidup. Tapi Loseng masih perlu mempertimbangkan masalah kekuatan fisiknya. Tidak peduli seberapa kuat skala naga itu, dia tetap perlu mempertimbangkan masalah kemampuan tubuhnya untuk menahannya. Karena jika tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu, hal pertama yang runtuh bukanlah lawannya, tetapi tubuhnya sendiri. Meskipun tubuh senjata spiritualnya sangat kuat, itu mungkin hancur jika terlalu banyak kekuatan diterapkan padanya. Sekarang Loseng benar-benar tidak bisa melepaskan diri dari cakar boneka ini. Tetapi Loseng memperhatikan detailnya. Boneka ini sepertinya hanya mengandalkan 2 bilah tajam dari langkah kakinya untuk menstabilkan dirinya, yang artinya kaki boneka tersebut tidak stabil. Menghadapi penusukan yang semakin dekat dan lebih dekat ke jantungnya, Loseng berjuang ke arah belakang, dan seluruh boneka bergetar mengikuti sudut di mana boneka itu bergoyang. Loseng membiarkan bagian depan bersandar lagi, dan bila tajam boneka itu, kaki harus ditarik dari platform batu. Dia perlu menyeimbangkan tubuhnya sendiri. Hapus! Bersihkan!
boneka itu meraih loseng dan mundur beberapa langkah. Setiap langkah tersandung dan bilah tajam di kaki dimasukkan ke dalam luka satu demi satu di platform batu. Pada saat ini, boneka itu juga terhuyung-huyung, sulit untuk menstabilkan sosoknya sendiri, dan Losen terus berjuang bolak-balik, yang meningkatkan goncangan boneka itu. Saat boneka itu terus mundur, Losen semakin dekat, dan semakin dekat di kotak harta karun biru. Dia hanya perlu menyentuh kotak harta karun biru, dan level ini dianggap telah dilewati. Sepertinya dia berharap untuk semakin dekat dengan dirinya sendiri. Namun tepat ketika boneka itu tidak bisa menstabilkan tubuhnya dan terus mundur, sebuah kait panjang tiba-tiba menonjol dari tubuh bagian bawahnya dan melesat ke platform batu. Setelah dipaku ke platform batu, itu benar-benar memperbaikinya. Sial, ini... Losen tidak bisa membantu, tetapi mengutuk. Ketika kekuatannya tidak cukup, dia hanya bisa mengambil trik. Losen akhirnya menemukan cara yang rumit, tetapi dia dipatahkan oleh boneka ini. Seharusnya boneka ini tidak terlalu pintar. Apakah boneka ini memiliki kecerdasannya sendiri? Atau dengan kata lain, apakah itu mengandung jiwa seseorang? Loseng masih ingat pelayan bernama Ahfu di rumah abadi. Dia adalah boneka, tetapi ada jiwa yang hidup di dalam boneka itu. Tidak hanya itu, Ahfu juga mengatakan bahwa dalam waktu yang begitu lama, dia pernah membuat 3 boneka dan menanamkannya jiwa manusia di dalamnya. Karena ada teknologi ini di rumah abadi, mungkin juga ada di jalur penguji. Tetapi bahkan jika dia mengetahuinya itu tidak berguna, setelah boneka itu menstabilkan sosoknya, penusuk itu mulai mengeluarkan suara mendengung lagi dan mengebor ke arah dada Loseng. Masih tidak bisa menghindarinya. Alis Loseng berkerut. Semakin dia berada di saat kritis, semakin sedikit dia bisa panik. Mungkin terkadang titik balik sering muncul dalam sekejap. Loseng menarik nafas, berusaha menjaga dirinya tetap tenang. Karena jika bingung, itu hanya untuk membuat dirinya mati lebih cepat. Baru saja, Loseng memanfaatkan karakteristik kaki boneka yang tidak stabil dan mendorong boneka itu beberapa langkah, sehingga semua orang melihat secercah harapan. Tetapi boneka ini dengan tegas memperbaiki dirinya sendiri, dan hampir semua orang merasa bahwa Loseng sudah mati. Pada saat ini, boneka ini dengan kuat mengunci Loseng, dan tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Loseng bisa melarikan diri dari boneka ini. Namun, sekarang Loseng melihat garis hitam tidak jauh dari tangan kanannya. Garis-garis hitam ini terlihat di mana-mana di ruang rusak jalan penguji. Karena jalan penguji telah rusak dan ruangnya tidak stabil seperti dunia 1000 besar. Sehingga banyak kekurangan muncul. Jika puluhan ribu tahun berlalu, celah ruang angkasa ini perlahan akan berevolusi menjadi celah ruang angkasa. Seluruh jalur penguji akan berantakan. Jadi Loseng tidak tahu bahwa garis ini sebenarnya adalah titik lemah di ruang angkasa, yaitu cacat di ruang angkasa. Tapi dia tahu bahwa dia bisa melewati garis ini untuk mencapai efek teleportasi. Sebelumnya, dia telah melihat melalui hukum ruang. Ketika dia pertama kali menginjakkan kaki di jalan penguji, dia juga mencoba bergerak di sepanjang garis ini. Dia tahu bahwa dia tidak bergerak, tetapi mencapai efek teleportasi dengan bantuan garis-garis ini. Dan teleportasi menggunakan hukum ruang. Mengacu saat menghilang dari satu tempat dan muncul di tempat lain secara instan. Ketika Loseng menggunakan garis itu untuk bergerak sebelumnya, itu sebenarnya adalah teleportasi luar angkasa. Karena dia berteleportasi dari ujung dengan garis ke ujung, hampir tanpa menghabiskan waktu. Cara bergerak yang ajaib ini membuat Loseng sangat senang. Tetapi sayangnya, Loseng merasa itu tidak praktis. Karena dia harus mengandalkan garis hitam ini jika ingin bergerak. Dan panjang garis hitam itu terlalu pendek.
dan yang terpanjang hanya beberapa meter jauhnya, dan yang terpendek hanya beberapa inci panjangnya. Garis di depannya hanya sepanjang 1 kaki, tapi itu cukup baginya untuk melepaskan diri dari cengkeraman boneka itu. Meskipun pergelangan tangan dan pergelangan kaki Loseng dipegang dengan kuat oleh 4 cakar tajam, tapi dia masih memiliki rentang gerak tertentu. Pada saat ini tidak ada waktu bagi Loseng untuk memikirkannya, karena jarak penusuk kurang dari setengah kaki dari jarak hatinya. Jika jantung ditusuk oleh penusuk ini dan dihancurkan, bahkan jika tubuh fisik Loseng kuat, dia akan mati. Segera Loseng sekali lagi mengumpulkan kekuatan seluruh tubuhnya, dan tangan kanannya tiba-tiba keluar, tetapi masih ada sedikit jarak dari garis hitam. Masih 2 inci jauhnya. Hanya nafas pendek. Pada saat ini, penusuk telah mencapai dada Loseng, dan bahkan ujung penusuk telah menembus kulit dada Loseng. Bahkan tubuh Loseng sudah merasakan rotasi terus-menerus menusuk dari daya pengeboran. Tertangkap! Loseng yang sedang menggigit giginya mengulurkan jarinya ke arah garis hitam. Pada saat Loseng menyentuh garis hitam, sosok Loseng merentangkan sosok yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang garis hitam, dan anehnya meninggalkan belenggu boneka itu. Sekarang 4 cakar hitam yang digunakan boneka itu untuk menangkap Loseng kosong, seolah-olah Loseng menghilang begitu saja. Nyatanya, Loseng langsung bergerak dengan kepahamannya sendiri tentang hukum ruang. Meski jangkauan gerakannya sangat kecil, hanya berjarak 2 kaki, dia sudah lolos dari belenggu boneka itu. Melihat itu, boneka itu jelas tercengang dan berdiri di sana dengan hampa, lupa menyerang Loseng. Dan Loseng memanfaatkan kesempatan ini untuk segera bergegas ke kotak harta karun perak. Ketika tangan Loseng menyentuh kotak harta karun perak, kilo logam di permukaan boneka itu perlahan meredup. Boneka itu mengambil kembali kail panjang yang mengikat tubuhnya, dan perlahan kembali ke guanya. Saat melewati Loseng, boneka itu sepertinya berbalik dan melihat ke arah Loseng. Loseng meletakkan tangannya di atas kotak harta karun perak, tersenyum sedikit pada boneka itu, dan bertanya pada saat yang sama. "Berhenti! Anda ada di dalam boneka ini, bukan?" "Saya tahu Anda ada di dalam boneka ini. Jika Anda memiliki cara untuk melepaskan diri, saya dapat membantu Anda jika Anda memberitahu saya," kata Loseng. Tapi setelah beberapa tarikan nafas, boneka itu mengambil langkahnya sendiri dan kembali ke gua. Jelas, jiwa ini dimurnikan menjadi boneka dan tampaknya memiliki tubuh yang tidak dapat dihancurkan, seolah-olah dia diabadikan. Tetapi hidup dalam boneka adalah hal yang mengerikan. Saat ini, kematian bukanlah yang mereka takuti, tetapi hidup itu sendiri lebih menakutkan. Ketika Loseng memasuki rumah abadi saat dia melihat Avo bahwa dia sangat bersemangat, dan pada saat yang sama berkata pada dirinya sendiri bahwa hidup sebagai boneka selama puluhan juta tahun adalah hal yang sangat menakutkan. Pada saat itu, Loseng sudah sangat menyadari kengerian itu. Agaknya jiwa dalam boneka ini juga menghadapi masalah yang sama. Sangat disayangkan, boneka ini sepertinya hanya memiliki fungsi membunuh dan tidak dapat berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Jika memiliki jiwa, ia harus dapat berkomunikasi dengan dirinya sendiri melalui jiwa. Tetapi mungkin juga jiwa tersebut tersegel sepenuhnya. Di pintu masuk jalan percobaan di bawah lengkungan, Xin Jingtian tertawa terbahak-bahak. Penatua Feihan juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya tidak mengharapkannya. Tidak ada jalan yang tak tertandingi. Pada awalnya, Loseng dapat menemukan keberadaan garis hitam ini, tetapi sekarang dia bisa belajar dan menggunakannya. Ini benar-benar tidak mudah. Selesai, dan ada ruang di rusak sebelumnya. Tetapi Loseng juga memahami jejak hukum ruang angkasa,
menggunakan hukum ruang angkasa ini untuk melarikan diri dari boneka itu. Untuk berdiri di depan peti harta karun perak ini, Lo Sheng tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Shou Xiaohua tahu nilai peti harta karun perak, tetapi Lo Sheng tidak tahu bahwa satu-satunya peti harta karun perak yang dibuka diambil oleh penguasa dari Istana Awan. Yang Lo Sheng hanya tahu bahwa peti harta karun perak ini dibuat olehnya dengan hidupnya, dan peti harta karun perak ini tidak mudah didapat. Dan orang-orang seperti ini, hal-hal yang datang pasti tidak mudah, tapi secara alami akan disayangi para penguasa. Mendengar suara peti harta karun perak dibuka dengan lembut, itu sangat manis di telinga Lo Sheng. Pada awalnya Lo Sheng berpikir bahwa akan ada sesuatu yang tertutup di kotak harta karun perak yang dapat langsung diterapkan ke tubuhnya. Tetapi yang mengejutkannya adalah ketika dia membuka kotak harta karun perak, ada selip batu giok di dalamnya, dan selip batu giok ini memancarkan kilau hijau, seolah terbuat dari giok paling murni. Selip giok ini adalah buku latihan rahasia. Alis Lo Sheng sedikit melonjak. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil selip giok hijau zamrud, tetapi ketika tangan Lo Sheng menyentuh selip giok itu, perasaan aneh muncul, dan selip giok itu tiba-tiba berubah menjadi sedikit cahaya hijau zamrud, dan kemudian menyebar menyelimuti Lo Sheng. Lengan berputar ke atas, itu masuk ke dalam pikiran Lo Sheng. Selip giok apa ini? Bagaimana bisa langsung masuk ke dalam kepala? Lo Sheng tiba-tiba kagum. Benda hitam di peti harta karun merah sebelumnya adalah sejenis obat jiwa, dan tidak apa-apa jika bisa menembus ke dalam pikiran. Dan kemudian darah hidrat di peti harta karun biru yang menembus ke dalam hati, yang juga bisa menjelaskan di masa lalu. Dan ini adalah zat yang termasuk dalam kategori energi. Tapi selip giok ini sebenarnya bisa berubah menjadi cahaya hijau dan memasuki pikiran Lo Sheng, yang membuatnya sedikit tidak bisa dipercaya. Ketika selip giok menyebar, kata-kata dan kalimat yang jelas muncul di benak Lo Sheng. Setiap kata mengandung arti pembunuhan tanpa akhir, seolah-olah setiap pukulan dan pukulan dapat membunuh seseorang. Roda kehidupan dan kematian 10.000 kejahatan. Latihan tingkat suci. Berdasarkan apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya tentang keterampilan Kaisar Iblis Darah, saya telah mengembangkan latihan ini yang dapat mengusir roh jahat dari ribuan makhluk hidup dan dapat menghancurkan dewa dan Buddha. Asal-usul roh jahat berasal dari kutukan makhluk hidup. Jika Anda ingin mematahkan kutukan ini, Anda tidak dapat melakukannya. Ini adalah latihan tingkat suci. Dan orang yang menciptakan keterampilan tingkat suci ini disebut Kaisar Iblis Darah. Nama yang sangat tidak dikenal Lo Sheng. Tapi Lo Sheng jelas tahu bahwa kata kaisar dalam namanya bukanlah kaisar dari dinasti pembakaran surga. Meskipun raja tidak memiliki arti yang sama, kaisar di dunia sekuler ditunjukkan untuk orang biasa. Dan itu bukan apa-apa di dunia pejuang. Kemudian kata kaisar dalam Kaisar Grand Vien ini adalah milik kemuliaan tertinggi para pejuang, dan hanya yang terkuat di dunia yang luas ini yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai kaisar. Kaisar Grevin ini dulunya adalah orang kuat di tingkat kaisar. Diperkirakan dia adalah mantan pemilik reruntuhan kuno ini. Karena peninggalan kuno ini begitu besar, pastilah sekte ini berada di tingkat atas. Setelah ribuan tahun mengalami korosi, secara bertahap menghilang saat ini. Tidak jelas apakah Kaisar Grevin hidup atau mati. Dia membuat warisan batu giok ini dan meletakkannya guntur merah ungu besi hitam di sini. Setelah menunggu bertahun-tahun, Lo Sheng akhirnya membuka peti harta karun perak. Tetapi saya tidak tahu apakah ada latihan yang sama di peti harta karun perak lainnya. Dalam 5 peti harta karun perak ini memang ada 5 selip giok, dan latihan yang dicatat dalam 5 selip giok ini berbeda.
Itu adalah 5 latihan yang diwariskan dari Kaisar Griffin. Dan itu adalah keterampilan terkuat dari Kaisar Griffin. Pada awalnya ketika Master Yundian memasuki jalan percobaan, latihan yang diambilnya disebut api darah dan seni iblis berbeda. Salah satu pembunuh terkuat dewa, Slip Giok hijau zamrud semacam ini disebut Slip Giok jiwa. Dan kata-kata serta kalimat di atasnya semuanya diukir dengan jiwanya sendiri. Sekarang Loseng merasa bahwa Slip Giok itu diubah menjadi kata-kata dan kalimat dalam pikirannya. Faktanya Slip Giok jiwa ini sangat istimewa. Bahkan jika Loseng membawa pena dan kertas sekarang, tidak mungkin untuk menulis kata-kata dalam pikirannya, kata demi kata. Karena ada larangan dalam Slip Batu Giok, jika Loseng memaksanya untuk ditulis, akan ada fenomena lupa kata-kata saat mengambil pena. Entah arti dari buku rahasia metode kultivasi tidak jelas atau metode budidaya salah ditulis. Kecuali Loseng dapat menguasai praktek mengukir segel di Slip Giok jiwa ini. Dia hanya dapat menyebarkannya kepada orang lain setelah dia memahaminya secara mendalam. Bagaimanapun, Slip Giok jiwa ini dapat mencegah orang lain memata-matai keterampilan Loseng. Jadi bahkan jika seseorang menatap buku keterampilan Loseng, kekuatan orang-orang itu 100 kali lebih kuat dari Loseng. Tapi dia tidak dapat melakukannya dengan memaksa Loseng untuk menulisnya. Loseng yang memiliki buku latihan tingkat suci sangat jelas tentang kekuatan latihan tingkat suci. Tapi Loseng belum sepenuhnya memahami buku tinju Dewa Iblis Surgawi. Tetapi Loseng tahu kengerian esensi sejati iblis surgawi lebih baik daripada siapapun. Melahap energi sejati orang lain untuk digunakan sendiri, hantu iblis surgawi dapat dihancurkan dan dapat dipadatkan kembali. Dan hanya dengan berlatih latihan tingkat suci, efek abnormal seperti itu dapat muncul. Lebih penting lagi, Loseng pernah memasuki Gunung Pedang Pembunuh dan akan mengambil jalur pedang pembunuh dewa di masa depan. Dan hal terpenting tentang pedang pembunuh dewa adalah roh jahat. Sekarang Loseng telah menyimpan beberapa salinan roh jahat di Gunung Pedang Pembantaian. Jika dia ingin menggunakan kekuatan roh jahat, dia harus berlatih keterampilan yang berhubungan dengan roh jahat. Dengan cara ini, penampilan roda kehidupan dan kematian Wansa tidak bisa dikatakan dapat membantu Loseng terlalu banyak. Sekarang Loseng tidak sabar untuk duduk sekarang dan berlatih roda hidup dan mati ini. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah jalan seorang penguji, dan tentu saja tidak realistis untuk berlatih di sini. Tapi saat ini, Loseng tiba-tiba merasakan rasa gatal di tangan dan kakinya. Dan dia memperhatikan bahwa luka di tangan dan kakinya perlahan sembuh. Kecepatan penyembuhan luka ini. Loseng tiba-tiba terkejut. 4 cakar tajam boneka itu baru saja memotong daging di anggota tubuh Loseng, meninggalkan luka berdarah. Saya tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, luka mulai sembuh secara otomatis. Dan darah di atasnya mulai menggumpal dan mengelupas. Dan ini adalah kemampuan dari darah Hydra. Menurut legenda, bahkan jika salah satu Hydra dipotong, itu dapat tumbuh kembali. Dengan bakat mereka yang paling menakjubkan adalah kemampuan untuk menyembuhkan. Kekuatan ki dan darah yang kuat memungkinkan tubuh Loseng pulih. Kecepatannya meningkat 10 kali lipat, dan kecepatan penyembuhan tubuh secara alami jauh lebih cepat. Loseng tidak peduli dengan luka-luka ini. Setelah mendapatkan kota harta karun perak, Loseng mengarahkan pandangannya pada kota harta karun emas. Tapi kali ini, Loseng sangat berhati-hati. Dia ingin mengambil kota harta karun emas, dan dia juga ingin mengambil kota harta karun hitam. Semua yang ada di dalamnya dapat bermanfaat baginya tanpa henti. Masalahnya adalah, untuk mengambil peti harta karun perak, dia hampir membayar harga dengan nyawanya. Jadi kesulitan peti harta karun emas dan peti harta karun hitam bisa dibayangkan.
Jadi dia berpikir tentang peti harta karun ini. Haruskah dia mengambilnya atau tidak? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.